Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa salaka bina tariqatil hidayati ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul nahnu qaumun la na'kulu qabla an najuu' wa nantahi qabla an nashba'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menjalani kira-kira 30-35% daripada ibadah Ramadan, ibadah bulan Ramadan yang alhamdulillah tahun ini insyaallah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah menjalani sepertiga dari ibadah Ramadan ini, maka itu artinya masih ada 2/3 lagi waktu untuk kita melatih-latihkan, membiasa-biasakan, mengadatkan pola pikir, cara pandang, perilaku, sikap kita, tindak tanduk kita selama bulan Ramadan ini, yang insyaallah kalau benar, kalau konsisten, kalau istiqamah kita laksanakan, maka ibadah Ramadan ini akan mendatangkan hasil perubahan pada kebaikan, pada peningkatan kualitas diri kita, sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, untuk mengulang-ulang kaji, maka khatib ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat, hal-hal yang penting kita perhatikan agar betul-betul Ramadan ini insyaallah mendapatkan keberhasilan kita dengan peningkatan kualitas tadi. 3 hal yang perlu kita perhatikan, yang mungkin kita anggap karena sudah terbiasa, kita anggap ini sesuatu yang tidak lagi menjadi perhatian kita. Yang pertama, jamaah sekalian, puasa mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu, makan, minum, hubungan suami istri di siang hari, berpikir, berbicara, mendengar, melihat, dan seterusnya. Semuanya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan aturan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Di pangkal ayat disebutkan, ya bani Adama khudzu zinatakum 'inda kulli masjid.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ke masjid, pakailah pakaianmu yang terbaik, perhiasanmu yang terbaik untuk menghadap Allah dan bergabung bersama jamaah lainnya. Dan bagian kedua dari ayat ini, wa kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Silakanlah kamu makan minum, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini menjadi spirit bagi kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi ibadah terutama puasa, menahan makan minum terutama, itu merupakan inti dari ketika kita menahan lapar dan haus. Dan itu sejalan dengan latihan kita bisa mengendalikan hawa nafsu untuk makan dan minum. Tapi jamaah sekalian, banyak di masyarakat kita pengertian puasa ini, Ramadan ini, dalam kehidupan selama Ramadan agak terbalik. Kalau di bulan-bulan sebelum Ramadan kita biasa saja, tidak berlebihan makan minum, tapi justru ketika diperintahkan untuk mengendalikan nafsu makan minum, kita menjadi-jadi dalam soal memuaskan nafsu makan dan minum. Dan ini terjadi terutama pada hendak berbuka puasa. Ibu-ibu kira-kira setengah bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai gelisah, terutama yang pas-pasan uang yang didapatnya dari suami untuk nafkah keluarga. Kenapa? Karena tradisinya kalau Ramadan itu di masyarakat, sebagian masyarakat maksud saya, itu justru jor-joran dalam makan dan minum berbuka puasa. Ya. Indikator ekonomi lainnya ketika mulai 1 bulan sebelum Ramadan, harga-harga barang, ya, bahan-bahan makanan minuman itu menjadi naik sebagai indikator bahwa akan banyak permintaan di bulan Ramadan. Maka dilatih sedikit-sedikit naik harga barang makanan minuman, sehingga pada mulai Ramadan mulai masuk ke puncak harga barang-barang. Kenapa? Karena banyak permintaan. Ada hukum pasar, ya, apabila penawaran tinggi, permintaan rendah, maka harga turun. Tapi kalau permintaan tinggi, penawaran rendah, maka harga akan naik. Dan itu yang kedua, itu hukum pasar yang kedua itu yang berlaku karena banyak permintaan di bulan Ramadan, melebihi konsumsi, kebutuhan konsumsi di luar Ramadan, akibatnya harga-harga menjadi naik. Dan itu terlihat ketika mau berbuka puasa, jalan-jalan macet, semuanya berlomba mencari takjil. Ya, berlomba mencari takjil. Padahal di rumahnya sudah disiapkan juga oleh ibu-ibu makanan, minuman untuk takjil, tapi masih kurang. Dan hidangan berbuka puasa itu menjadi berlimpah di meja makan, dan baru sekira 3 atau 4% saja dari yang terhidang itu dimakan sudah kenyang. Apa masalahnya? Masalahnya hanya menuruti hawa nafsu. Bukan kebutuhan fisik yang dipenuhi untuk kebutuhan energi, tapi memenuhi keinginan nafsu untuk melepaskan keinginan makan dan minum, karena baru tertahan sekitar beberapa jam dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini keliru, ini bertentangan, ini tidak sejalan dengan prinsip wa kulu washrabu wala tusrifu. Dan padahal seharusnya kita lebih berhemat, lebih berlatih untuk hemat, untuk makan sekedarnya, tapi justru sebaliknya. Mumpung masih 2/3 Ramadan lagi, ayo kita latihkan sebagai kepala keluarga, memberikan arahan kepada keluarga kita untuk
menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan melatih mengendalikan hawa nafsu, terutama makan dan minum. Kalau tidak, mungkin kita gagal memetik hikmah daripada bulan Ramadan. Akhirnya yang kita cari aja makan minum terus menerus, ya tidak peduli bahwa itu, bahkan ada yang tidak peduli lagi sumbernya apakah baik atau tidak baik. Tapi kalau dimulai dengan pengendalian hawa nafsu makan dan minum, mengkonsumsinya, maka insya Allah akan ada perubahan. Kelebihan dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita sangat efektif, yang semula untuk dikonsumsi sendiri, diinfakkan, disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terutama di bulan Ramadan ini. Pahalanya luar biasa. Pahala bersedekah di bulan Ramadan luar biasa. Karena itu digambarkan bahwa Nabi kita SAW adalah seorang yang pemurah, tapi sangat pemurah di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan lagi banjir pahala. Lagi banjir pahala, apa saja yang baik kita kerjakan ada ganjaran pahala yang ratusan kali lipat. Tapi sebagian kita mengabaikannya, malah bertindak sebaliknya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, menghayati pentingnya berhemat, pentingnya mengendalikan makan dan minum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu qaumun la na'kulu qabla an najua. Kami adalah satu masyarakat, satu komunitas, satu bangsa, la na'kulu qabla an najua. Kami tidak akan makan sebelum kami lapar. Wa nantahi qabla an nasba. Kami sudah berhenti makan ketika kami belum kenyang. Jadi jangan makan sebelum lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Ini tuntunan cara makan yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita praktekkan. Yang sudah mempraktekannya tentu ucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Kita sudah on the track, sudah sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Kita yang belum, kita mulai. Kita bismillah mulai, menyadari, mengingatkan diri kita supaya hemat makan dan minum. Jamaah sekalian, yang kedua adalah bahwa bulan Ramadan ini bulan ibadah. Syahrul ibadah, bulan ibadah. Bulan ibadah bukan dalam arti hanya menahan lapar dan haus, hubungan suami istri di siang hari, bukan hanya sekedar salat, bayar zakat, kemudian umroh, ada yang umroh dan lain-lain, surat-surat sunnah, baca Quran dan lain-lain. Tapi ibadah yang lebih perlu lagi kita perhatikan adalah ibadah dalam arti umum. Ibadah dalam arti umum adalah bagaimana perilaku kita, tindak tanduk kita, sikap kita, semuanya menggambarkan bahwa kita penuh kesadaran kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita, mengawasi kita. Tidak terlepas satu detik pun dari pengawasan Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang tergerak di dalam hati kita, itu semuanya dalam pantauan Allah. Maka di bulan Ramadan ini latihan untuk menyadarkan diri bahwa kita dekat dengan Allah. Kita berusaha dekat dengan Allah. Kita berusaha menjauhi larangan Allah. Kita berusaha semampu-mampunya menghindari semua apa yang dilarang Allah, dan kita semampu-mampunya melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena apabila kita lengah, kita melakukan pelanggaran aturan Allah, ada catatan malaikat di sebelah kiri yang mencatat amal buruk kita. Tapi sebaliknya, setiap kali kita melakukan kebaikan, ada malaikat sebelah kanan kita, kiraman dan katibin. Kiraman di sebelah kanan, malaikat katibin di sebelah kiri, yang mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan kita. Ini yang penting sekali kita rasakan dalam Ramadan ini, sehingga kalau ini sudah menjadi cara pandang kita, cara berpikir kita, keyakinan kita, maka
tidak akan ada bedanya ketika kita sendiri, tidak dilihat orang, ataupun kita bersama-sama dengan orang lain. Maka tetap saja kita konsisten melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah di bulan Ramadan, betul kita orang yang bertakwa, betul kita orang yang sadar bahwa kita senantiasa dilihat Allah, dipantau Allah, bahkan kita berdoa didengar Allah, kita minta ampun diterima Allah ampunan kita memohon segala sesuatu diijabah oleh Allah apa-apa yang kita doakan. Itulah inti daripada ibadah Ramadan yang kita laksanakan ini. Maka insya Allah salat kita, tahajud kita, salat sunnah kita, puasa kita, sedekah kita, baca Quran kita, semuanya akan bernilai ibadah karena pikiran kita sudah kita bersihkan lebih dahulu dari anggapan-anggapan yang keliru, anggapan-anggapan yang salah berkaitan dengan akidah dan keimanan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kalau betul kita laksanakan, kita akan lahir di bulan Syawal nanti menjadi seperti seorang anak yang belum pernah berdosa, baru dilahirkan oleh ibunya. Itu artinya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita terbuka sekali untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan, penghindar daripada kejahatan dan keburukan. Dan itu artinya kita insya Allah akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlasin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muhsinin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.